Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bagian dari tugas mata kuliah teori komunikasi oleh dosen pengampu Bapak Taufik Hidayat Ilmu Komunikasi. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Eka Purwanti, Prodi Sains Komunikasi. Yang pertama itu ada perspektif linear, di mana informasi atau pesan dikirim dari sumber penerima tanpa interaksi langsung atau umpan balik. Contohnya itu kayak ceramah atau berpidato. Yang kedua itu ada perspektif interaksional, speaker dan listener berbicara bergantian seperti speaker berbicara di sana mendengarkan dan listener berbicara dan speaker mendengarkan. Contohnya itu kayak wawancara kerja dan dosen sedang mengajar di kelas. Yang ketiga itu ada perspektif interaksional. Seorang speaker di waktu yang sama juga menjadi listener dan seorang listener di waktu yang sama juga menjadi speaker. Contohnya itu kayak diskusi rapat dan debat. Komunikasi organisasi dan indikator efektivitas komunikasi organisasi. Tujuan komunikasi itu ada dua, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Dengan berkomunikasi dengan sesama anggota organisasi, maka masalah akan terpecahkan dan bisa mencapai tujuan. Yang kedua itu membangun kerjasama, itu akan menciptakan hubungan harmonis dan makin dekat sesama anggota dan tidak akan sesama anggota. Indikator efektivitas komunikasi dan organisasi saya itu milih dua. Yang pertama itu ada keputusan komunikasi, anggota komunikasi merasa puas dengan proses komunikasi yang berlangsung. Kedua itu ada kejelasan pesan, informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami oleh anggota. Menurut Harlan Westwell, ada 5 komponen yang menyimpan pesan. Yang kedua itu ada say what, itu isinya atau pesan yang disampaikan. Contohnya itu isi berita. Yang ketiga itu ada influence channel, media atau saluran komunikasi yang digunakan untuk menyimpan pesan. Contohnya itu koran, radio, dan medsos. Yang keempat itu ada tone, pihak yang menerima pesan. Contohnya itu penyiar berita. Yang kelima itu ada wait effect, efek yang ditimbulkan setelah pesan itu diterima. Contohnya itu kayak masyarakat harus berhati-hati di jalan yang berlubang. Proses pengolahan informasi dalam interpersonal melalui beberapa tahap. Pertama itu ada sensi, contohnya itu mendengarkan bel sekolah. Yang kedua itu ada persepsi, contohnya itu suara bel ditafsirkan sebagai tanda masuk kelas. Tiga itu ada memori, memori itu untuk mengingatkan jadwal mata pelajaran. Memori itu ada 3 jenis. Yang pertama itu memori sensorik, yang kedua itu memori jangka panjang, yang ketiga itu ada memori jangka pendek. Teori komunikasi menurut Legend Jones terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama itu teori umum. Teori umum itu punya 4 teori. Yang pertama itu ada fungsi dan struksional, fokus pada fungsi nyata dua diri pengamat. Yang kedua itu ada teori behavioral dan komotif, mengkaji proses informasi manusia. Yang ketiga itu ada konversional dan interasional, memahami proses interaksi sosial. Yang keempat itu ada krisis dan interpretif, memahami pengalaman hidup. Yang kedua itu ada teori-teori konteks, ada 5. Yang pertama itu ada komunikasi interpribadi, proses komunikasi antar pribadi. Yang kedua itu ada komunikasi antar pribadi manusia bersifat bisa langsung atau bisa media. Komunikasi kelompok membahas dinamika, efisiensi, efektivitas, pola interaksi, dan pengambilan keputusan. Yang keempat itu ada komunikasi organisasi, pola dan bentuk
komunikasi yang terjadi. Yang kelima itu ada komunikasi massa. Komunikasi massa melalui media massa. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.